Sobat pencari fakta, perlu Anda ketahui bahwa di Kamboja terdapat salah satu pohon yang dikenal dengan sebutan Killing Tree atau pohon pembantaian. Pohon tersebut masih berdiri kokoh di ladang pembantaian atau Killing Field yang ada di bagian selatan kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja, yang bisa menjadi alternatif wisata bagi Anda yang hendak menjelajah Kamboja. Pada tahun 1975, saat terjadi pembantaian rakyat oleh Khmer Merah, pohon ini digunakan sebagai tempat eksekusi bayi dan anak-anak dari para tahanan. Bayi-bayi tersebut akan dihantamkan ke pohon tersebut hingga tewas. Alasan eksekusi terhadap bayi dan anak-anak ini dikarenakan pasukan Khmer Merah khawatir kelak akan timbul gelombang balas dendam dan pemberontakan dari anak-anak ini saat mereka telah dewasa. Tepat di samping Killing Tree tersebut, terdapat sebuah pemakaman massal yang diisi oleh rangka manusia yang masih bayi dan balita. Mereka adalah para korban yang dihabisi dan ditemukan jasadnya berceceran di sekitar pohon tersebut. Terdapat juga pohon yang diberi nama Magic Tree. Dulu, pada pohon ini diletakkan speaker yang terus memutarkan musik dengan volume tinggi. Tujuannya adalah agar suara rintihan dan jeritan para korban tidak terlalu terdengar saat dieksekusi. Ladang pembantaian adalah salah satu tempat di Kamboja yang mempunyai cerita sejarah yang mengerikan, di mana lebih dari 1,3 juta orang dibunuh dan dikuburkan oleh Partai Komunis Kampuchea selama pemerintahan Khmer Merah dari tahun 1975 hingga 1979. Segera setelah berakhirnya Perang Saudara Kamboja pada tahun 1970 sampai pada tahun 1975. Pembantaian massal tersebut merupakan bagian dari genosida Kamboja yang disponsori negara. Jurnalis Kamboja, Dit Pran, menciptakan istilah ladang pembantaian setelah ia melarikan diri dari rezim tersebut. Rezim Khmer Merah menangkap dan akhirnya mengeksekusi hampir semua orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan pemerintah sebelumnya atau pemerintah asing, serta para profesional dan intelektual. Etnis Vietnam, etnis Thailand, etnis Tionghoa, etnis Cham, Kristen Kamboja, dan Biksu Buddha merupakan target demografis penganiayaan. Akibatnya, Pol Pot digambarkan sebagai tiran genosida. Seorang sosiolog, Martin Shao, menggambarkan genosida Kamboja sebagai genosida paling murni di era Perang Dingin. Pada tahun 1979, Vietnam menginvasi Kampuchea Demokratik dan menggulingkan rezim Khmer Merah, mengakhiri genosida. Setelah 5 tahun meneliti 20.000 lokasi makam, analisis menunjukkan sedikitnya 1.386.734 korban yang diakibatkan dari eksekusi tersebut. Perkiraan total kematian akibat kebijakan Khmer Merah, termasuk akibat penyakit dan kelaparan, berkisar antara 1,7 hingga 2,2 juta dari populasi tahun 1975 yang berjumlah sekitar 8 juta. Bahkan, Khmer Merah mengakui 2 juta orang telah terbunuh, meskipun mereka menghubungkan kematian tersebut dengan invasi Vietnam berikutnya. Pada akhir tahun 1979, pejabat PBB dan Palang Merah memperingatkan bahwa terdapat 2,2 juta warga Kamboja yang terancam kematian akibat kelaparan. Hampir hancurnya masyarakat Kamboja di bawah rezim Perdana Menteri terguling, Pol Pot, yang diselamatkan oleh bantuan internasional setelah invasi Vietnam. Proses peradilan rezim Khmer Merah untuk kejahatan kecil atau kejahatan politik dimulai dengan peringatan dari Angkar, pemerintah Kamboja berada di bawah rezim tersebut.
Orang-orang yang menerima lebih dari 2 peringatan dikirim untuk dididik ulang, yang berarti kematian yang hampir pasti. Orang-orang sering didorong untuk mengakui kepada angkar, gaya hidup dan kejahatan pra-revolusioner. Mereka, yang biasanya mencakup beberapa jenis dari aktivitas pasar bebas, pernah berhubungan dengan sumber asing, seperti misionaris Amerika Serikat, Badan Bantuan Internasional, atau pemerintah, atau berhubungan dengan orang asing, atau dengan dunia luar sama sekali. Diberitahu bahwa angkar akan memaafkan mereka dan menghapus semua kesalahan. Mereka kemudian dibawa ke tempat seperti Tuol Sleng atau Chung Ek untuk disiksa atau dieksekusi. Mereka yang dieksekusi dikubur di kuburan massal. Untuk menghemat amunisi, eksekusi sering dilakukan dengan menggunakan racun atau senjata rakitan, seperti tongkat, bambu runcing, palu, parang, dan kapak. Di dalam stupa peringatan Buddha, di Chung Ek, terdapat bukti penggunaan bayonet, pisau, tongkat kayu, cangkul untuk bertani, dan sabit melengkung untuk membunuh korban. Dengan gambar tengkorak yang rusak akibat alat-alat ini sebagai bukti. Dalam beberapa kasus, anak-anak dan bayi dibunuh dengan cara membenturkan kepala mereka ke batang pohon can kiri, lalu dibuang ke dalam lubang bersama orang tua mereka. Alasannya adalah untuk menghentikan mereka tumbuh dewasa dan membalas dendam atas kematian orang tua mereka.